Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Wa fi kulli khair wa fi kullin khairun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Tapi Nabi bilang wa fi kullin khair. Tapi semua orang mukmin itu baik. Ya, seluruh orang mukmin itu baik, mau mukmin yang kuat, mau mukmin yang lemah, semuanya baik. Cuma di sini ada penekanan, Allah lebih cinta kepada orang mukmin yang kuat. Jangan salah paham ya. Semua orang mukmin baik. Oke? Semua orang mukmin baik, semua orang mukmin Allah cintai. Tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Enggak salah paham ya? Jelas insyaallah. Orang mukmin ini kuatnya di segala sisi, segala dimensi. Kuat fisiknya, kuat pendiriannya, tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, tidak mudah terkecoh oleh syubhat. Ya, akidahnya kuat, Pak. Jangan pelin-pelan. Dari dulu Ketua MUI pertama di Indonesia siapa? Profesor Dr. Buya Hamka. Itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa haramnya mengucapkan Selamat Natal. Dari dulu MUI pertama di Indonesia. Dan sepanjang pengetahuan saya, fatwa tersebut tidak pernah dihapus, tidak pernah dicabut, sampai sekarang masih berlaku. Itu mukmin yang kuat pendiriannya, Pak. Dan itulah yang disepakati oleh para ulama dari terdahulu, salafus soleh. Makanya pahami dulu perayaan tersebut itu maksudnya apa. Mereka mengadakan perayaan dalam rangka apa? Memberi selamat lahirnya anak Tuhan. Iya nggak? Masa kita memberikan selamat terhadap perkara kemungkaran, kepada perkara kesyirikan, kan nggak masuk logika. Buka surah Maryam ayat 88. Apa kata Allah? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Ar-Rahman punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah yang bilang, sungguh kalian telah mendatangkan satu kemungkaran yang sangat mungkar. Allah marah, Pak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah, ya, bumi belah, gunung runtuh. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Dengan sebab orang-orang Nasrani berkata bahwa Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Ya, tidak pantas Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Masalahnya mereka dai-dai, ya, ulama-ulama yang membolehkan
mengucapkan selamat Natal tadi, mereka bawa syubhat. Nah ini orang mukmin itu harus kuat. Jangan dibawakan syubhat sedikit langsung lembek. Jangan. Mereka bawa syubhat. Al-Quran juga Pak dalilnya. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada musuh-musuh Allah. Ya, orang-orang musyrik, orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Di sini Allah tidak melarang. Akhirnya mereka yang membolehkan ucapan sama Natal bawa ini dalil ini. Allah aja nggak ngelarang. Nah, pertanyaannya, berapa kali Nabi dan para sahabat melewati 25 Desember? Dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Betul? Ada satu riwayat bahwa Nabi dan para sahabat mengucapkan selamat Natal? Tidak ada. Lalu ayat ini bagaimana? Ayat ini Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang musyrik, orang kafir dalam hal duniawi. Berbagi makanan sama tetangga yang Kristen, silakan. Jual beli, betul nggak? Bapak beli emas di toko emas, yang punya toko emas Muslim nggak? Boleh nggak kita jual beli? Boleh, ya kan? Bengkel yang punya misalnya agamanya bukan Islam kan? Counter, boleh kita transaksi? Boleh. Ini dalil ini buat segala muamalah yang berkaitan dengan duniawi. Silakan, Allah tidak larang. Tapi kalau udah kaitannya akidah, ibadah, agama, apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Coba Bapak sampai rumah buka Asbabun Nuzul surah Al-Kafirun. Itu orang-orang musyrik negosiasi dengan Rasulullah SAW supaya nggak ribut. Negonya gimana? Wahai Muhammad SAW, gini aja deh. Kita bareng-bareng aja ibadah di Mekah. Tahun ini kita semua nyembah Tuhanmu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahun depan kita semua nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Semua kaum muslimin ikut nyembah Tuhannya orang-orang musyrik. Itu asbabun nuzulnya, Pak. Maka Allah turunkan itu, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Coba dari awal gimana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, ya kan? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum. Sampai diulang kan? Baru terakhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Maka yang dimaksud toleransi adalah mereka mengadakan ritual keagamaan, kita tidak mengganggu. Iya enggak? Silakan. Mereka juga dilindungi hukum kan di negara kita. Itu toleransi, Pak. Kita juga lagi lebaran, lagi taraweh, lagi ibadah kita ngajak mereka enggak? Ya silakan. Itu namanya toleransi masing-masing. Karena sudah ranah ibadah. Sudah ranahnya akidah. Ini yang kuat, jangan pelin-pelan. Ya. Halal-halal, haram-haram, jelas. Nah, itu diantara contoh Muslim yang kuat, ya. Dan ketika Nabi SAW menerangkan bagaimana ketika kita menerangkan apa menghadapi hal-hal yang syubhat, perkara yang syubhat. Contoh perkara syubhat itu apa, Pak? Perkara syubhat. Kerja di bank misalnya, oh saya jadi satpamnya doang kok, nggak ada kaitannya dengan transaksi kan? Nanti digaji dari mananya? Ayo,
Nah, ini kan samar nih bagi sebagian orang kan. Apa kata Nabi? Famanittaqas syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nabi kasih tahu option yang paling tepat itu apa? Ketika ada perkara syubhat kita hadapi. Nyemplung apa hindari, Pak? Hindari. Itu lebih selamat. Sebagian masyarakat awam kan nggak jelas ini halal apa enggak ya ini, ya kan? Nah yang samar-samar begitu tinggalin, Pak. Sayangilah diri kita, jangan sampai sesuatu yang belum jelas halalnya masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah. Jadi secara singkat, mukmin yang kuat itu kuat apanya, Pak? Kuat pendiriannya, kuat akidahnya. Terus apa lagi? Niatnya kuat, Pak. Nanti datang Ramadan ya, Bismillah, saya khotam 3 kali. Di awalnya kuat tuh, pas masuk Ramadan, apa, yang capek lah, yang ngantuk, yang banyak pesenan lah. Bener gak sih? Berarti gak kuat niatnya, ya kan? Subhanallah. Makanya subhanallah, setelah Nabi terangkan Allah lebih suka terhadap mukmin yang kuat, ya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa kata Nabi? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ihris, apa ihris artinya? Semangat. Semangatnya terhadap apa? Apa-apa yang bermanfaat buatmu. Semangat. Pokoknya ada niat melakukan sesuatu itu manfaat nih buat kita. Kata Nabi apa? Ihris, semangat. Ya. Wasta'in billah. Subhanallah. Ini kuncinya nih, Pak. Nggak cukup modal semangat doang. Semangat, tapi tidak minta tolong kepada Allah. Putus tengah jalan, Pak. Makanya kata Nabi, wasta'in billah. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Semangat, habis itu minta tolong kepada Allah. Misal Ramadan datang, semangat dia, saya pengen khotam 3 kali. Khotam 3 kali berarti sehari berapa juz, Pak? 3 juz. Kalau sehari 1 juz kan 30 hari kan 30 juz. Berarti sekali doang khotamnya. Kalau pengen khotam 3 kali berarti sehari 3 juz. Jangan modal semangat doang. Jangan modal niat tingsun ya. Tapi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mentaatimu. Aku ingin mengkhatamkan Quran. Nah, baru yang terakhir apa? Wala ta'jaz. Jangan merasa lemah. Sebagian orang pesimis. Ya enggak? Kalau apa namanya, di bahasa kitab tauhid, ya, di dalam kitab tauhid itu ada namanya tafa'ul, Pak. Tafa'ul itu bahasa gampangnya optimis. Karena saya terangkan di sini, pedagang yang baru buka, terus ada ya pembeli yang pertama. Adat orang Indonesia, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, duit ngumpul, ya kan? Boleh, Pak, nggak syirik. Dalam rangka optimis, hari ini dagangan saya habis, hari ini duitnya ngumpul. Tapi nggak usah dikepret-kepret uangnya. Bakteri itu, virus. Ingat nggak tahun 2019, 2020, dicuci kan uang pakai deterjen? Ingat nggak waktu COVID? Emang bener itu kotor, Pak. Berapa ribu orang megang uang itu kan? Dari tangan ke tangan. Ya. Jadi mantranya tadi silakan buat motivasi. Kan sejenis pantun itu ya. Tapi kandungannya optimisme seseorang kan? Enggak apa-apa, enggak syirik. Ya, karena optimis, ya Allah dagangannya hari ini laris, duitnya ngumpul. Nah, faedahnya apa?
Kalau ada saudaranya yang lagi mulai usaha jualan, didukung, disupport, jangan ngutang. Ngancurin usaha temennya itu, hutang itu, bener gak Pak? Gara-gara hutang orang hancur usahanya. Ya, udah buka warung kecil-kecilan malah hutang. Teman kitanya baik lagi, nggak enak, tetangga sendiri, ya kan? Teman sendiri, la ilaha illallah. Pengen lagi sungkan, bener nggak? Allah, jangan Pak, jangan. Ya. Jadi kalau jadi orang mukmin yang kuat tadi, saran dari Nabi apa? 3. Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Semangat terhadap semua yang bermanfaat, baik manfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Kita bahas yang deket aja lah sama kehidupan kita. Salat malam, manfaat nggak? Manfaat. Apa kata Nabi? Ihris, semangat. Sampai-sampai Nabi pesan sama Abu Hurairah. Ada 3 pesannya Nabi kepada Abu Hurairah. Salat witir sebelum tidur. Terus puasa 3 hari setiap bulan. Terus sholat duha. Itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Kenapa kok Abu Hurairah dipesan sholat witirnya sebelum tidur? Kenapa Pak? Abu Hurairah itu penghafal hadis terbanyak Pak. Sering merojaah hadis. Belajarnya sampai malam. Kalau nggak sholat witir di awal malam, khawatir bangun-bangun azan subuh. Lewat kan? Makanya Nabi kasih solusi. Biar nggak kelewat witir malam itu, witirnya kapan? Sebelum tidur. Nah ini kembalikan ke teman masing-masing nih teman-teman. Ya, balil insanu ala nafsihi basirah, ya kan? Kita lebih tahu siapa diri kita kan? Kita tipe orang yang bagaimana? Kalau kita bangunnya pas azan subuh, maka cocoknya witirnya sebelum tidur. Tapi kalau kita orang-orang yang 3:30 bangun, jam 3 bangun, monggo witirnya jam segitu, jam 3, setengah 4. Nah, itu dikembalikan masing-masing. Semuanya ada sunnahnya, Pak. Salat witir setelah tidur itu sunnahnya Umar. Salat witir sebelum tidur sunnahnya Abu Bakar. Abu Hurairah, Abu Bakar itu witirnya sebelum tidur. Ada sunnahnya semua. Ya. Lawang Ramadan aja kita witirnya kapan? Habis Isya kan? Bener nggak? Ya. Habis Isya taraweh 8. Habis itu witir kan? Ya iya, nggak apa-apa Pak. Ya. Kadang-kadang setan bisikin. Nanti aja lebih afdal sepertiga malam terakhir ya. Tapi main HP sampai jam 12, sampai jam 1. Bener nggak? Bukan bangun 4:30, kesiangan subuhnya. Subuh kesiangan, witir kelewat. Bener gak? Makanya kata Nabi apa? Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Minta tolong. Ya. Berapa kali kita kalau minta tolong kalau ya Allah, saya pengen bangun 3:30, pasang alarm tuh. Sebelum tidur udah punya wudhu, berdoa, zikir, baca ayat kursi. Sebelum alarm bangun, kita bangun duluan. Bener nggak? Ya kan? Itu bukti nyata Allah itu akan memudahkan orang yang niatnya kenceng, niatnya benar lurus. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Jadi orang muslim itu harus optimis. Wajib. Jadi orang muslim harus optimis. Makanya orang yang lagi sakaratul maut itu optimisnya harus lebih banyak daripada pesimis, Pak. Optimis masuk surga, Pak. Harus dikencengkan lagi. Itu ada pembahasannya oleh para ulama dibahas. Orang yang lagi sakaratul maut dimotivasi. Ya. Terutama ditalkin kalimat la ilaha illallah. Ada lanjutannya nih. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau terjadi sesuatu, ada musibah menimpa kita, jangan engkau bilang coba aja ya. Seandainya saya begini, pasti nggak akan kejadian. Nah, itu nggak boleh, Pak.
Jangan. Misalnya kita keluar rumah naik sepeda motor, qadarullah baru berapa meter disenggol sama orang. Aduh, coba aja tadi saya di rumah aja. Enggak boleh begitu. Ya. Itu salah satu celah supaya kita tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Kita kecelakaan di jalan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah Pak. Bahkan sebelum langit dan bumi jadi Pak. Langitnya belum ada, buminya belum ada, musibah yang akan menimpa kita sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz Pak. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Orang mukmin itu kalau dapat musibah, apa yang diucapkan? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau orang Indonesia mah biasa nasihatnya, sing sabar ya le, wis takdir. Udah ditakdirkan, yang sabar. Bener gak? Ya udah, kalau udah ngomong takdir kita nggak bisa apa-apa. Ya nggak? Ya? Masih ingat gak pembahasan iman kepada takdir ada berapa poin? Ada 4. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalq. Al-ilmu, ilmu kita meyakini Allah, ya ilmunya Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah mengetahui semua takdir secara rinci detail. Dan ilmu Allah itu mengenai takdir ya, sudah Allah bukukan di Lauhul Mahfuz. Ilmu Allah sudah ada dari zaman azali. Apa zaman azali? Zaman yang tidak ada permulaannya. Kalau tahun Masehi, tahun Hijri kan ada permulaannya ya. Zaman azali itu zaman yang gak ada permulaannya. Allah sudah ada sejak zaman azali. Begitu juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah. Kita meyakini semua takdir itu sudah selesai Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Beres Pak. Kapan Allah nulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah ini Pak, ini powernya orang mukmin Pak. Seandainya tidak ada iman kepada takdir, akan banyak orang yang stres gila Pak. Iya nggak? Berapa banyak orang-orang baik, orang dari SD udah sekolah Islam, SMP di pondok, SMA di pondok, saya tanya, diuji nggak? Diuji. Sampai sebagian orang mengeluh, ya Allah, salah saya di mana ya Allah? Saya sudah taat kepada Engkau, sholat 5 waktu saya jaga, aurat saya jaga, pandangan dijaga dirinya tuh, tapi tetap kena musibah. Bener nggak sih? Masuklah kita bab tentang takdir. Contoh, ada orang buta, ya, ada orang buta. Ada orang datang lagi, nanya, kamu nggak marah sama Allah? Kenapa saya harus marah? Itu mata kamu dibikin buta sama Allah. Apa jawab dia? Ya kan mata ini milik Allah. Terserah Allah mau buat apa. Subhanallah, itu orang kalau punya pengetahuan, diri ini semuanya milik Allah. Terserah Allah ingin melakukan terhadap saya. Orang punya Allah, bukan punya saya. Subhanallah. Nah ini beda. Makanya orang kalau nggak belajar ke sana, banyak membantah Allah, menyalahkan Allah. Iya nggak? Tapi ketika dia punya pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun dia sudah berusaha jadi orang baik, kemudian Allah timpakan musibah kepada dia, dia tidak akan mengeluh. Saya bisa berbuat baik itu atas kehendak Allah. Kemudian diri ini milik Allah, terserah Allah berbuat sesukanya terhadap diri saya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apa kata Allah? Allah itu tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Yang ditanya siapa? Kita ini yang akan ditanya nanti, akan mempertanggungjawabkan.
Ya, subhanallah. Jadi orang mukmin nggak ada pemikiran bahwa orang baik itu lolos dari ujian, enggak. Semua orang yang masih hidup di atas muka bumi diuji, Pak, semuanya. Mau orang fajir, mau orang taat, semuanya diuji. Ya kan? Makanya tadi Nabi bilang, kalau musibah menimpa engkau, jangan engkau bilang apa? Seandainya, coba aja, jangan. Tapi katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Tadi saya terangkan masalah takdir udah berapa? 2. Yang ketiga, masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Bahwa kita meyakini tidak ada satu takdir pun yang terjadi, tidak ada kejadian satu pun di alam semesta ini kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Semuanya, Pak. Kalau kita memahami hal yang seperti itu, kita akan mendorong diri kita senantiasa bagaimana supaya Allah ridho. Takdir itu ada yang pahit nggak, Pak? Banyak. Iya nggak sih? Ada seseorang curhat sama saya, ya jamaah pengajian lah. Ustadz, gimana sih biar saya ridho terhadap ketetapan Allah? Kemarin saya sudah dilamar oleh seorang laki-laki, sudah deal semuanya, sudah siap. Persiapannya itu 90%, Pak. Tempat sudah dipesan, undangan sudah disebar, pokoknya 90%. Apa yang terjadi? Apa kata jamaah saya ini? Qadarullah dari pihak laki-laki membatalkan. Coba move on-nya gimana coba? Dua pihak keluarga laki-laki udah setuju semua, Pak. Undangan udah disebar, tempat udah dipesan segala macam, hari H sudah ditentukan, 90% siap. Qadarullah belum jodoh. Ya, qadarullah dibatalkan satu pihak dari laki-laki. Saya subhanallah ketika ditanya itu langsung teng di dalam pikiran saya Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untukmu. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu tersebut buruk untukmu. Benar gak? Saya bilang, bisa saja calonmu itu orang yang kurang baik. Pilih mana? Di awal Allah gagalkan atau terlanjur menikah ternyata suami yang tidak sesuai keinginanmu. Entah suaminya bagaimana nanti akan terjadi di dalam rumah tangganya itu luar biasa. Mendingan mana, Pak? Saya gituin, Pak. Oh iya juga ya. Nah, baru dia berpikir ke sana. Ya. Allah yang lebih tahu. Tutup ayatnya, lihat apa kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Al-Baqarah ayat 216 ini. Banyak perkara yang kita suka padahal tidak baik untuk kita. Contohnya apa? Syaiton gepeng ini. Siapa yang nggak suka sama syaiton gepeng ini? Siapa? Ya kan? Illa marrahimahullah. Kecuali yang Allah rahmati. Bener nggak? Padahal buruk gak buat kita? Buruk, Pak. Saya bicara keumuman manusia. Nah, banyak orang-orang yang memanfaatkan apa ini? Benda satu ini, bener nggak? Pakai buat ngaji, pakai buat nyusun materi, pakai buat ngerjain tugas kuliah, bener nggak? Banyak. Saya bicara keumuman manusia. Berapa korban yang dengan sebab dia menjadi hancur berantakannya gara-gara syaitan gepeng ini, mata anak kecil itu pada rusak, Pak. Benar nggak?
Lihat anak-anak SD sekarang pada pakai kacamata. Terus apa lagi? Berapa rumah tangga rusak gara-gara ini? Benar nggak? Subhanallah. Dan berapa ribu, berapa juta waktu kita terbuang. Harusnya sempat baca Al-Quran, harusnya sempat zikir, sempat pengajian, tapi dengan menuruti keinginan kita, bercengkrama dengan syaitan gepeng, habis waktu kita. Itu salah satu contoh, Pak. Kita mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu tuh buruk buat kita. Sebaliknya yang tadi saya bilang, bisa jadi engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu tuh baik untukmu. Apa contohnya? Banyak. Pengajian. Suka nggak masyarakat? Nggak suka, Pak. Jajal. Misalnya di Masjid Hidayatullah ini diadakan kajian malam Ahad, ba'da Isya. Qadarullah berbarengan dengan ya komplek mana lah, lagi hajatan, ada organ tunggal di situ. Mana yang lebih banyak hadir, pengajian apa dangdutan? Pengajian. Jujur banget Bapak ini. Pengajian itu udah rapatnya berapa kali, disusun posternya segala macam, bener ya? Diadain snack misalnya, air minum, pokoknya diusahakan itu sama DKM. Yang hadir ya hanya yang Allah rahmati saja. Tapi dangdutan nggak usah pakai jadwal, nggak usah pakai poster, Pak. Cek sound. Tes, oh itu pada datang gitu, Pak. Bener nggak? Iya, cek sound aja. Udah cek sound, terus disetel itu irama-iramanya, datang dari mana-mana. Bahkan dari luar-luar, bener nggak? Subhanallah. Betapa tertipunya oleh dunia. Manusia lebih senang kesenangan sesaat. Saya katakan kesenangan, Pak. Karena orang yang senang belum tentu bahagia. Betul nggak? Mereka nggak bahagia, Pak. Yang ke diskotik, yang joget-joget, yang apalah pakai obat-obatan, misalnya minuman keras segala, nggak bahagia, nggak, demi Allah mereka nggak bahagia. Ya? Hanya senang sesaat. Karena hati itu milik Allah, Allah yang setting bagaimana hati bisa bahagia. Gimana, Pak? Apa kata Allah? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati itu hanya bisa tenang, bisa bahagia kalau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita analisa. Orang kalau ingat istri, misalnya dia di jalan ya, jadi panik, Pak. Negative thinking. Kalau istri saya diganggu sama orang bagaimana? Kalau ada orang masuk rumah saya bagaimana? Betul nggak? Ingat anak juga begitu. Kalau di sekolah anak saya diapa-apain bagaimana? Ya nggak? Ingat harta. Kalau harta saya dibawa lari orang bagaimana? Kalau harta saya ditipu orang bagaimana? Ayo, betul nggak? Tapi beda kalau seseorang sudah ingat Allah. Pengen berangkat kerja, di situ ada keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, aku titipkan keluargaku kepada Engkau. Aku titipkan tempat tinggalku, kendaraanku, hartaku. Aku titipkan semuanya kepada Engkau. Engkaulah sebaik-baik yang maha menjaga. Oh, itu tenang, Pak. Bismillah. Betul nggak? Hanya dengan mengingat Allah, hati itu bisa tenang, bisa bahagia. Mengingat selain Allah, tidak akan pernah bahagia. Nggak akan bahagia. Fa inna law bertiga tadi ya, masyiah ya. Yang keempat apa? Al-khalqu, penciptaan. Maksudnya apa? Kita yakini bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Saya ulang ya, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nabi Isa makhluk bukan? Makhluk.
Nabi Isa sama bumi ini mana duluan yang ada? Mana duluan yang ada? Bumi ribuan tahun, bumi sudah ada, Nabi Isa-nya belum ada kan? Kok bisa Tuhan datangnya belakangan? Ini modelnya begitu ya, modelnya begitu. Terus kalau Nabi Isa itu disembah dengan sebab tidak ada ayahnya, Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Iya nggak sih Pak? Nabi Adam lebih berhak disembah seandainya boleh menyembah makhluk. Tapi kan tidak demikian. Tanya agama manapun, Nabi Adam boleh disembah tidak? Tidak. Nah, itu yang keempat tadi. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Berarti kita meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Karena hanya Allah yang maha menciptakan. Selain Allah tidak mampu menciptakan. Walaupun orang bilang ini ciptaan manusia. Walaupun orang bilang ini ciptaan manusia. Benar gak? Ini ciptaan manusia. Ini ciptaan manusia. Pada hakikatnya manusia tidak bisa menciptakan. Manusia hanya mengolah, merubah bentuk. Bahannya udah ada? Udah ada. Semuanya dari Allah bahannya, ya kan? Yang dimaksud Allah mampu menciptakan, Allah maha menciptakan adalah mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu baru disebut menciptakan. Bumi dulu nggak ada. Jangankan bumi, ini yang ngomong kita semua. Dulu ada nggak? Nggak ada. Kemudian Allah adakan. Ada orang nyeletuk ke saya. Loh, bukannya bayi itu yang nyiptain orang tuanya? Ya kan, yang berbuat kan orang tuanya. Baru ada di perut gitu kan. Saya bilang, kalau orang tua itu mampu menciptakan bayi, dia bisa setting mau punya anak laki-laki apa perempuan. Betul? Lihat berapa orang yang dia kepengen anak laki-laki, 5-5-nya perempuan semua. Ada? Ada. Kepengen anak perempuan, 5-5-nya laki-laki semua, ya nggak? Dan kalau manusia itu bisa menciptakan bayinya sendiri ya, semua manusia cantik, ganteng, Pak. Bener nggak? Saya pengen anak saya hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya bulat, misalnya ya. Rambutnya ikal, saya pengen anak saya tinggi, bener gak sih? Saya tanya, bisa kayak begitu? Gak bisa, karena Allah yang maha menciptakan. Ada anak sama bapaknya gak mirip, sama ibunya gak mirip. Anak kandung Pak, miripnya kemana? Ke kakeknya. Ada kan? Ada gak? Iya ada. Bapak ibunya putih, pas lahir, loh kok hitam? Ternyata buyutnya. Tes genetik, tes apa DNA ya? Sah, anak kandung. Nah, itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Hati-hati nih. Ngidam apa gitu ya. Kalau dilihat dari itu sih, secara ilmu kedokteran ya medis, memang kesehatan akal pikiran ibu yang mengandung itu mempengaruhi kesehatan bayi. Kan beda Pak, wanita yang hamil stres, misalnya suaminya kerjanya jauh misalnya ya, terus nggak ada yang bantuin dia selama hamil itu, semua dikerjain sama dia, stres tuh Pak. Ngaruh nggak sama bayi? Ngaruh. Bisa jadi kalau ditariknya ke sana gitu ya. Kan beda sama seorang istri yang lagi hamil, Masya Allah, suaminya ada terus, setiap hari pulang, dimanja, segala macam, diadain pembantu misalnya ya, ART segala macam. Kan beda kan? Nah, dan beda istri yang hamil kemudian gak ngapa-ngapain sama istri yang hamil selama hamil dipakai buat khotamin Quran. Beda gak Pak? Beda. Karena memang kewarasan ibu yang sedang mengandung betul mempengaruhi kesehatan si bayi tadi.
Nah, mungkin ada hubungannya ke sana ya. Kan bahagia itu apa, Pak? Ekspektasi seseorang tercapai. Iya nggak? Simpel kan? Bahagia itu keinginan seseorang tercapai. Nah, istrinya ini kepengen. Kepengen apa misalnya? Hah? Sate Padang misalnya ya. Udah berbulan-bulan nggak diturutin sama suaminya. Ngaruh nggak sama kebahagiaan dia? Apa maksud saya, Pak ya? Nah, ngidam itu kan ini kan, kepengen apa gitu kan. Nah, maksudnya ke sana ngaruhnya. Nah, tidak ada keyakinan mistis, khurafat itu enggak. Jadi larinya ke sana, bagaimana keinginan istri ini terpenuhi, jadi seneng, akhirnya pengaruh sama kesehatan bayi tadi. Gitu, Pak ya. Ada, pokoknya kepengen aja. Ada aja ya, mau dimakan mau enggak, yang penting ada gitu kan. Ya. Sama kan Bapak juga pengen beli mobil apa, pas sudah ada mau nganggur. Masih ada yang lama mobilnya, bener nggak sih? Kepengen doang. Ya, hanya kepengen. Ya apa, berpengaruh. Kalau ditinjau dari sisi medisnya gitu. Selesai, Pak ya? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-khalq. Itu kalau dikuasai, dipahami, dan diimplementasikan, insya Allah jiwa kita sehat, Pak. Ya, karena kita nggak akan protes apa yang Allah tetapkan. Ditutup sama hadisnya ya, sama Nabi SAW. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan law itu seandainya atau coba aja gitu ya, itu membuka celah syaitan. Ya. Yang berikutnya, innallaha awha ilayya an tawad'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Antawad'u. Nih, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW supaya apa? Supaya kalian semua tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Nah, rendah hati. Jangan merasa paling pinter. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling kaya, jangan. Ya, tawadhu'. Berarti ini kewajiban bagi setiap mukmin. Apa kata Nabi? Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Kalau kalian semua tawadhu', rendah hati, sampai jangan ada di antara kalian yang merasa lebih baik daripada orang lain. Itu baru tawadhu' namanya, Pak. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Jangan sampai ada di antara kalian yang melampaui batas. Apa ini maksudnya? Ya, durhaka kepada yang lain. Definisi tawadhu' kalau merujuk ke hadis ini berarti sejalan dengan yang dijelaskan oleh Hasan al-Basri. Kata beliau rahimahullah, an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aitahu 'alaika fadlan. Tawadhu' itu setiap engkau keluar rumah, kita lagi keluar rumah kan? Benar nggak? Setiap engkau keluar rumah, tidaklah engkau bertemu dengan seorang muslim pun, melainkan engkau meyakini dia lebih baik daripada saya. Itu baru tawadhu'. Nih kita duduk bareng nih. Di depan kita ada saudara muslim kita kan? Dia lebih baik daripada saya. Di samping ada saudara muslim kan? Dia lebih baik daripada saya. Terus, Pak, setiap ketemu orang mukmin, gak ada keraguan, dia lebih baik daripada saya. Gimana caranya, Pak? Kalau ketemu orang yang lebih tua, lebih senior ya, amal soleh dia lebih banyak daripada saya. Iya enggak? Nah, bapak-bapak ini subhanallah yang hadir semuanya senior saya semua. Maka
semua orang yang lebih tua daripada saya lebih banyak sholat 5 waktunya, lebih banyak sholat malamnya, lebih banyak puasa Ramadannya, iya nggak? Lebih banyak menjaga pandangannya, lebih banyak baktinya kepada orang tua. Itu pegang itu Pak. Setiap ketemu orang yang lebih tua daripada kita. Kalau ketemu yang lebih muda, dosa saya lebih banyak daripada dia. Itu pegang itu Pak. Emang agak susah Pak merasa rendah daripada orang lain, itu agak susah. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang egonya tinggi. Sebelum adzan nih, siapa di antara kita sebagai suami tidak merasa lebih baik daripada istrinya? Betul nggak? Kadang-kadang perasaan bangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain, ya, sikap sombong, itu tidak terasa kita berlaku seperti itu. Contoh, seorang bapak ketika marahin anaknya, itu syaitan datang menggoda dia sehingga kelewatan marahnya. Dia lupa tujuan dari nasihat itu apa? Iradatul khair ilal mansuh. Nasihat itu tujuannya kita menginginkan yang kita nasihat itu jadi baik. Betul nggak? Tapi kadang-kadang kita nggak kerasa, begitu angkuhnya diri kita kelewat batas marahi anak. Padahal Pak, kalau dilihat, anak yang kita marah ini belum punya dosa, belum baligh, dia lebih baik daripada bapaknya. Betul nggak? Iya nggak sih? Ngerasa nggak Bapak? Walaupun anak kita sudah baligh, demi Allah, dosa bapaknya lebih banyak daripada anaknya. Tapi kenapa kita merasa lebih baik daripada orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Nah, kita nggak kepikiran ke sana. Nggak kerasa kita bersikap angkuh terhadap orang lain. Begitu juga terhadap istri. Maka suami-suami yang tidak sombong, suami yang tawadhu' terhadap saudara mukmin, istrinya mukminah kan, anaknya mukmin kan, dia akan mudah mengucapkan minta tolong, mengucapkan terima kasih. Tidak otoriter Pak, mentang-mentang di rumah, kepala rumah tangga, saya yang cari uang, sok-sokan gitu. Nah, ambilin itu, sini. Oh, sama istrinya juga begitu. Nah, aku bilang, enggak begitu. Suami yang tawadhu' kepada anak pun ketika ingin nyuruh, pakai minta tolong. Nah, akhirnya haus. Boleh nggak minum tuh? Pas diambilin air, terima kasih ya. Nah, itu salah satu tanda seorang itu rendah hati, mudah mengucapkan terima kasih. Walaupun kalau dilihat-lihat kan, ya dananya dari kepala rumah tangga juga kan, pengadaan air, pengadaan kebutuhan semua di rumah, benar nggak? Tapi Islam mengajarkan kepada kita supaya kita tidak sombong Pak. Menghargai sekecil apapun kebaikan yang datang kepada kita. Terutama datangnya melalui wasilah anak istri kita. Apa susahnya kita mengucapkan terima kasih? Jazakillahu khairan. Kalau ke istri ya. Ke anak perempuan juga begitu. Kalau ke anak laki-laki, jazakallahu khairan. Betapa indahnya sebuah rumah tangga isinya doa, melulu doa Pak. Yang lihat orang Arab tuh kalau manggil anaknya, nyuruh anaknya itu pakai doa Pak. Hisham ta'al yarhamukallah. Hisham sini, semoga Allah merahmatimu. Ada doanya Pak semua. Habis dibantu apa? Jazakallahu khairan. Doa melulu, isinya doa. Makanya tidak jarang Allah memberkahi keluarga yang semacam ini. Kenapa Pak? Karena seorang ayah yang bersikap demikian, tanpa dia sadari atau betul-betul dia sadari, dia sedang mencontohkan kebaikan kepada anaknya. Sebagai contoh nih, di meja makan bareng-bareng, ada anaknya, ada istrinya di situ. Selesai makan, suaminya bilang ke istrinya, sayang, terima kasih ya udah masakin buat kita. Kan disaksikan sama anak itu. Betul nggak? Dilihat tuh.
Gantian si istrinya nggak mau kalah. Aku juga terima kasih ya suamiku udah cari uang di luar. Masya Allah, lihat anaknya menyaksikan, Pak. Sehari 2 hari. Makanya ketika saya sampaikan hadis tentang apa itu, Sa'ad bin Abi Waqqas yang pengen infak 2/3 nggak dibolehin, setengah harta nggak dibolehin, ya kan? Itu kan lanjutan hadis itu, Pak. Ada lanjutannya itu di Riyadhus Shalihin bab niat. Apa kata Nabi? Semua harta yang engkau belanjakan semata-mata mengharap ridho Allah, mengharap wajah Allah, Allah tulis sebagai sedekah, ya, ditulis pahalanya. Sampai sesuatu yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Di hadisnya begitu, Pak. Berarti kan dianjurkan suami nyuapin istri. Jangan waktu baru pengantin baru doang sepiring berdua. Itu hadis berlaku abadan, Pak. Sampai Dajjal keluar, sampai Nabi Isa turun, masih berlaku hadis itu sampai kiamat. Nah, makanya saya katakan, di antara yang bisa memperbaharui rasa cinta, rasa sayang di dalam rumah tangga itu ya, itu tadi, makan bareng, suapin, Pak. Bahkan lebih ekstrim lagi, Pak ya, saya katakan lebih ekstrim. Kalau lagi nggak ada anak kan ya, makan berdua doang ya. Ada sunahnya menjilati tangan pasangannya, Pak. Selesai makan nih, suapin, makan, selesai ya. Jarinya kan bekas makanan tuh. Jari istrinya dijilat sama suaminya, jari suaminya dijilat sama istrinya. Itu ada sunnahnya, Pak. Berapa di antara kita yang meninggalkan hal itu gara-gara makan pakai sendok? Tapi jangan salah paham, dikira saya mengharamkan sendok lagi. Enggak, silakan mau makan pakai sendok, pakai sumpit silakan. Tapi ada senahnya makan langsung pakai jari itu, tangan, silakan. Jajal, Pak, habis Isya ini ya, makan berdua. Kita bilang loh, kalau sembuh nggak apa-apa, itu ujian, itu godaan, nggak apa-apa. Sebagian orang punya alasan, oh lo nggak kenyang Ustadz makan sepiring berdua. Loh, sediakan piring yang besar, Pak. Kalau Bapak beli kebuli yang senampan itu, nampaknya dibawa pulang kan? Jangan dibuang, dipakai lagi. Subhanallah, itu salah satu intinya saya ingin menyampaikan, di antara tanda suami-suami yang rendah hati, suami yang tidak sombong, dia mudah mengucapkan minta tolong. Mau ngapa-ngapain, mau nyuruh, mau merintah itu, bilangnya apa? Minta tolong. Yang kedua, kalau kebaikan itu datang dari siapapun, termasuk dari istri, dari anak, dia tidak berat mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.